Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnati as-Sahihah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah mengambil poin terkait dengan pembagian tauhid, bahwasanya tauhid ada 3 jenisnya. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Dan tauhid asma wa sifat adalah isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih aw wasafahu rasuluhu fi ahadithi sahihah alal haqiqah bila ta'wil wala tafwid wala tamthil wala ta'til. Iya, tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, seperti Allah turun ke langit dunia, Allah beristiwa di atas arsy, ya. Demikian juga yang lain dari sifat-sifatnya, atau apa yang Nabi SAW sifatkan untuk Allah di dalam hadis-hadisnya, seperti Allah memiliki tangan, Allah memiliki jari jemari, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka ini semua kita tetapkan, ya, secara hakiki, iya, tanpa ada takwil. Tidak boleh menakwil-nakwilkan, ya, atau tahrif, menyelewengkan, ya, wala tafwid, tidak pula menyerahkan makna itu kepada Allah, karena semua itu ada maknanya. Wala tamsil, tidak pula ada tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wala ta'til, tidak pula ta'til, yaitu menolak nama-nama tersebut atau sifat-sifat tersebut. Kal istiwa, seperti istiwa, Allah beristiwa di atas arsy. Maka ini kita tetapkan, dan tidak boleh kita, ya, tidak boleh mempertanyakan, ya, dan tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, ya, tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk. Demikian juga wan nuzul,
ya sifat turun, wal yad, ya sifat tangan bagi Allah, wa ghairiha, dan selainnya, mimma yaliqu bi kamalihi, ya sesuai dengan apa yang layak dengan kesempurnaan ya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun. Ya. Wa huwas samiul basir. Dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah tetapkan untuk dirinya ya pendengaran, penglihatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam. Keterangan yang lain disebutkan di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Yanzilu nuzulan yaliqu bi jalali. Allah Subhanahu wa taala turun ya sesuai dengan keagungan ya dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. La yushbihu ahadan min makhluqatihi. Tidak menyerupai satupun dari makhluknya. Ya. Tidak menyerupai satupun dengan makhluknya. Maka ini ya terkait dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah, aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Ya. Karena banyak di kalangan kaum muslimin yang memiliki keyakinan yang ya tidak benar terkait dengan hal ini. Ada yang meyakini Allah di mana-mana dan maha suci Allah tentang hal tersebut. Demikian juga ada yang meyakini Allah di dalam hati, ya, dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Maka di sini didatangkan pertanyaan, aina Allah? Allah di mana? Ya. Lalu dijawab, Allahu fawqal arsy 'alas sama'. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya. Dan arsy itu di atas langit. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis bahwasanya kursi Allah Subhanahu wa taala, dan kursi itu adalah tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kursi Allah Subhanahu wa taala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi perbandingan antara kursi dengan langit dan bumi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi dibandingkan dengan kursi itu seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Maka langit dan bumi itu seperti gelang tersebut. Ya. Sangat kecil dibandingkan dengan ya kursi. Ya, sangat kecil gelang tersebut dibandingkan dengan padang pasir yang begitu luas. Ya. Menunjukkan bagaimana besarnya kursi Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wasi'a kursiyus samawati wal ard. Ya, kursi Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi. Nah, kemudian Nabi SAW juga memberi perumpamaan antara kursi dengan arsy. Ya, kursi dengan arsy, ya, itu seperti juga ya gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Maka gelang itu dibaratkan seperti kursi, sementara arsy itu seperti padang pasir yang luas.
besarnya. Ya, artinya apa? Tidak ada apa-apanya kursi dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi langit dan bumi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya kursi. Kursi dibandingkan dengan arsy itu tidak ada apa-apanya. Ya, menunjukkan begitu besarnya makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang bernama arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ya, makanya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya, mana arsy itu di atas langit. Ya. Karena itu tidak boleh berkeyakinan bahwa Allah di mana-mana. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman, ya, yang Maha Pemurah itu beristiwa, ya, di atas arsy. Dan istiwa itu diantara maknanya adalah al-ulu, tinggi. Ya, di atas arsy. Ya, al-ulu. Nah, ay ala wartafa'a. Ya, jadi maknanya istiwa adalah ala, tinggi, wartafa'a, ya, naik di atas. Itu makna istiwa, ya, tinggi. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsy. Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah kitab, dan kitab itu ada di sisinya, yaitu di atas arsy. Ya, karena itu kita semua meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Allah di atas karena Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya, menurunkan hujan. Ya, demikian juga amalan-amalan saleh naik, ya, ke atas. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Karena itu disebutkan oleh para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan, ya, kurang lebih 2000 dalil, ya, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya, 2000 dalil. Sampai-sampai Fir'aun juga itu meyakini kalau Allah di atas. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana Fir'aun memerintahkan, ya, perdana menterinya yaitu Haman untuk membangun, ya, membangun apa? Ya, tangga. Ya, untuk apa? Untuk melihat Tuhannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, iya, disebutkan bahwasanya ya, disebutkan di surah Ghafir ayat 36 dan 37. Waqala Fir'aunu ya Hamanu banili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Jadi Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkan saya, ya, tangga, ya, yang dengannya saya bisa menempuh sebab untuk naik ke langit, supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, karena saya menyangka kalau dia dusta. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Musa alaihissalam mengabarkan
kepada Firaun bahwasanya Allah di atas. Ya. Seandainya Allah, ya, Nabi Musa mengabarkan Allah itu di mana-mana, ya, pasti Firaun mengatakan kepada Haman atau kepada prajuritnya, kepada tentaranya, coba cari Tuhannya Musa di mana-mana. Ya, kan begitu. Ya. Tapi ini kata Firaun, bangunkan saya, ya, bangunan supaya saya bisa naik ke langit untuk melihat Tuhannya Musa. Itu menunjukkan bahwasanya, ya, Nabi Musa mengabarkan kalau Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Nah, ya, itu di antara dalil. Dalil yang sangat sederhana yaitu ketika kita berdoa. Ya, pasti mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Demikian juga kita melihat ke atas. Bahkan binatang-binatang pun dengan fitrahnya itu juga melihat ke atas. Ya, lama tidak turun hujan, ya, itu ayam atau yang lainnya melihat ke atas, ya, dengan fitrah mereka. Nah, jadi ini keyakinannya harus diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kata beliau, halillahu ma'ana, apakah Allah bersama dengan kita? Ya. Nah, ini bagaimana mengkompromikan antara Allah Subhanahu wa taala di atas dan Allah bersama dengan hambanya. Ya. Kata beliau, jawabannya Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmi. Iya, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Tapi apanya yang bersama? Yaitu dengan pendengarannya, penglihatannya, ilmunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala zatnya di atas. Tapi ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Ya. Pendengaran Allah mencakup segala sesuatu. Penglihatan Allah mencakup segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala sesuatu. Ya. Yang kita ucapkan dengan, ya, dengan apa? Ya, dengan terang-terangan, dengan jahar atau dengan lirih, bahkan berbisik-bisik, bahkan kita betikkan dalam hati, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya, ya, itu adalah pendengarannya. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada Nabi Musa, qala la takhafa. Ya. Allah berfirman, jangan kalian berdua takut. Ya. Yaitu Nabi Musa dan Harun. Innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama dengan engkau berdua. Asma'u wa ara. Ya, aku mendengar dan aku melihat. Ya. Jadi maksudnya Allah mengetahui, Allah akan menolong. Ya. Karena itu kebersamaan Allah dengan makhluknya itu ada dua. Ada, ya, ma'iyah amma, kebersamaan secara umum, dan ini mencakup seluruh makhluk, ya, yang beriman ataupun tidak beriman. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka, mendengarkan, melihat. Ini ma'iyah ammah, ya, kebersamaan dalam bentuk umum. Dan ada ma'iyah khassah, kebersamaan dalam bentuk khusus. Ini untuk orang-orang yang beriman. Ya, Allah menolong mereka. Ya, Allah memenangkan mereka, Allah menguatkan mereka. Ini kebersamaan dalam bentuk umum, dalam bentuk khusus. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, ay bi ilmihi. Rawahu Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, sungguhnya sungguhnya kalian berdoa kepada yang Maha mendengar lagi Maha dekat.
wa huwa ma'akum, dia senantiasa bersama dengan kalian. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengangkat suaranya saat berdoa, saat berzikir. Ya, keraskan suaranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irba'u ala anfusikum. Ya, kasihani diri-diri kalian. Innakum tad'una sami'an qariba. Ya, atau innakum la tad'una ghaiban wala asam. Kalian itu tidak berdoa kepada yang gaib, yang tidak ada. Tidak pula kepada yang bisu. Innakum tad'una sami'an qariba. Kalian berdoa kepada yang maha mendengar, lagi maha dekat. Ya. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersama dengan kalian. Ai bi ilmihi, maksudnya Allah bersama, maksudnya Allah mengetahui. Dengan ilmunya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, jadi ini ya cara mengkompromikan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah di atas arsy, itu maksudnya zat Allah di atas arsy, tinggi. Ya, karena itu ketinggian Allah ada 3. Ada namanya uluwud zat, ketinggian zat. Ya, zat Allah tinggi. Dan ini yang diingkari oleh ya ahlul bid'ah. Uluwud zat. Ya, ketinggian zatnya. Yang kedua ulu al-qadar. Ya, ulul qadar, ketinggian kedudukannya. Ya, kedudukannya, kemampuannya. Ya, dan yang ketiga ulul qahr. Ya, ketinggian al-qahr, di dalam menundukkan segala sesuatu. Ya, ini 3 ya bentuk ulu atau sifat ketinggian Allah. Ya, ulu dzat, ya, ulu al-qadar, dan ulu al-qahr. Nah, Korean kata beliau, ma hiya fa'idatut tauhid. Apa keutamaan, apa faidah mempelajari tauhid? Ini metode yang ditempuh oleh para ulama. Ya, di mana mereka menjelaskan terkait dengan tauhid, kewajiban bertauhid. Ya. Setelah itu disebutkan keutamaannya. Demikian juga yang lainnya disebutkan, ya, terkait dengan apa? Ya, kewajiban. Ya, tentang salat disebutkan dulu kewajiban. Setelah itu dijelaskan akan keutamaannya. Ya. Iya. Disebutkan keutamaannya. Seperti di sini disebutkan kewajiban bertauhid. Setelah itu disebutkan ya keutamaannya, faidahnya. Kata beliau, faidatut tauhid hiyal amnu fil akhirah minal adabi wal hidayatu fid dunya wa takfirud dzunub. Ini disebutkan ya 3 keutamaan tauhid, 3 faidah tauhid. Ya. Kata beliau, faidatut tauhid, faidah tauhid. Pertama, hiyal amnu fil akhirati minal adab. Ya. Tauhid itu merupakan sebab keamanan dari azab di negeri akhirat. Ya. Jadi orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan, tidak akan disiksa. Ya, di negeri akhirat. Bahkan orang yang mentauhidkan Allah dengan betul-betul, ya, dengan ikhlas, ya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab.
Ya. Ini keutamaan yang sangat besar. Karena itu hendaknya kita selalu mempelajari tauhid. Ya. Dan para ulama kita tidak pernah bosan. Ya. Tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti mengajarkan tauhid. Selesai diulangi lagi, selesai diulangi lagi. Ya, karena itu kitab seperti Salasatul Usul itu luar biasa. Tidak pernah berhenti diajarkan. Ya, kitab tauhid. Ya, selesai diulang. Ya. Bahkan ada syekh ini, ya, putranya Syekh Imam hafizahullah taala datang, saya lihat pamfletnya yang beredar pembahasan kitab tauhid. Ya. Pembahasan kitab tauhid. Karena memang demikianlah. Ya. Perkara ini betul-betul ditanamkan dalam jiwa. Harus selalu dipelajari. Nah, jadi ini faedah yang pertama, keamanan. Ya, sehingga tidak akan mendapatkan adab di negeri akhirat. Yang kedua, kata beliau, wal hidayatu fid dunya. Ya. Faedah yang kedua adalah sebab mendapatkan hidayah di dunia. Ya. Sebab untuk mendapatkan hidayah di dunia. Dan yang ketiga, wa takfirud dzunub, yaitu pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Ini 3 keutamaan atau faedah tauhid yang disebutkan. Ya, apa dalilnya? Dalilnya di surah Al-An'am ayat 82. Salah satu dalilnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Bidzulmin ditafsirkan di sini ai bisyirkin. Ya, dengan kesyirikan. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan. Ya. Tidak menganggap bahwasanya air yang bocor itu adalah air yang membawa berkah. Kan ada ya? Air biasa cuma bocor, ya, pipa yang bocor, ya, orang berbondong-bondong ke sana, dianggap sebagai air yang berkah. Ya. Subhanallah. Apa sebabnya ini? Karena tidak mempelajari tauhid. Makanya tauhid itu selalu diulang, dikaji supaya air biasa itu tidak dijadikan sebagai air yang berkah dalam tanda kutip. Ya. Ambil sebagai jimat. Ya, batu-batu dianggap sebagai jimat. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan apapun bentuknya, yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi, yang nampak, ya, maka ulaika lahumul aman, mereka ini akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Nih, keutamaan tauhid. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Hak Allah, ya, atau hak hamba terhadap Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa, ya, orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Nah, ini berarti kan 3 tadi disebutkan keutamanya. 1, ya, tidak disiksa. Nah, ini dalilnya, ya, yaitu hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian akan mendapatkan hidayah di dunia. Faulaika humul muhtadun. Ya.
Dan di akhirat mereka akan mendapatkan ya keamanan. Mereka akan mendapatkan keamanan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai bab ini. Kemudian bab selanjutnya, syurutu qabuli al-amal, ya, syurutu qabulil amal. Nah, syarat-syarat diterimanya amalan. Syarat-syarat diterimanya amalan. Ya, jadi kita itu di dalam agama ini tidak asal beramal. Ya. Tidak asal beribadah. Tapi harus kita beramal, beribadah sesuai dengan ya petunjuk. Ya, Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu kita harus mutaba'ah, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam jenisnya, ya, tata caranya, tempatnya, ya. Itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sisi jenisnya, orang berkorban dengan kuda misalnya, ini mau ya Idul Adha. Pilihan saya berkorban 100 ekor kuda, diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Berkorban 100 ekor kuda di hari raya Idul Adha, diterima atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak sesuai dengan jenisnya. Karena yang dikorbankan itu harus ya onta, sapi atau ya kambing. Ya, yang semisal dengan sapi, yang semisal dengan kambing. Berkorban dengan rusa, ya, kuda, ini tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan petunjuk. Nah, maka di sini beliau ingin menjelaskan tentang syarat-syarat diterimanya ibadah. Ya, pertanyaan pertama. Kata beliau, ma hiya syurutu qabulil amal? Apa ya syarat diterimanya amalan? Apa saja syarat-syarat diterimanya amalan? Ya. Syurutu qabulil amal indallahi salasatun. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah itu ada 3. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah ada 3. Nah, ini nanti akan dijelaskan. Ya, karena ya kadang kita jumpai juga ada yang mengatakan syarat diterimanya amalan ada 2. Ya. Nah, kalau di sini dikatakan 3. Oh ya, sama juga dengan sebelumnya. Tauhid ada yang membagi menjadi 2, ada yang menjadi 3. Seperti di sini sebutkan 3. Ya. Yang membagi menjadi 2 ya, sekedar tambahan ya, walaupun mungkin nanti ini perlu dikaji supaya tidak bingung. Yang membagi menjadi 2 itu disebut dengan yang pertama tauhid ya, al-ma'rifah wal isbat. Al-ma'rifah wal isbat itu ya terkait dengan rububiyah dan asma wa sifat. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya tauhid ya, al-qasdu wat talab. Ini terkait dengan tauhid uluhiyah. Jadi sebenarnya sama saja. Ya, yang membagi menjadi 3 itu yang umum, yang menjadi 2 membagi menjadi 2 tauhid itu sebenarnya sama, karena tauhid jenis yang pertama bagi mereka itu dimasukkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Nanti insyaallah akan kita bahas mungkin terkait dengan hal tersebut. Nah, di sini juga beliau rahimahullah menyebutkan syarat diterimanya amalan ada 3. Yang pertama al-imanu billahi wa tauhiduhu, yaitu keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya, ya. Nah, keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh, maka bagi mereka ya surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Ini syarat yang pertama, yaitu keimanan dan tauhid. Ya. Sehingga sudah bisa dipahami bahwasanya ini syarat. Syarat ini yang pertama ini, kalau seorang itu tidak beriman, maka tidak diterima amalannya. Ya. Kalau tidak beriman, tidak berislam, tidak diterima amalannya. Jadi ini berlaku bagi orang yang belum ya berislam, belum beriman. Dia harus masuk ke Islam, ke dalam Islam, beriman. Jadi walaupun mereka misalnya berinfak, ya bersedekah, ya dan amalan-amalan saleh yang lainnya, itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia berislam. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah. Ya, di surah At-Taubah ayat 54. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima amalan-amalan mereka, nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena apa? Kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Berarti kalau orang kafir, ya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka walaupun bersedekah, berinfak, dia bangun ini, bangun itu, ya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini syarat yang pertama terkait dengan orang yang belum berislam, belum beriman. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah al-ikhlas, keikhlasan. Ya, keikhlasan. Wa huwal amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Yaitu beramal karena Allah tanpa ada riya, ingin dilihat, wala sum'ah, tanpa ya ingin didengar. Ini dua penyakit yang harus dijauhi, riya, sum'ah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan amalan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-muwafiqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surah Al-Hasyr. Ya, ayat yang ke-7. Dan apa saja yang Rasul datangkan, apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah. Dan apa yang dilarang, ya, maka jauhilah. Maka jauhilah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihina fahuwa raddun. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang ya tidak ada perintahnya dari kami, maka pasti tertolak. Ay mardud, tertolak. Iya. Ini 3 syarat. Keimanan, ya, tauhid, yang kedua keikhlasan, dan yang ketiga yaitu ya mutaba'ah. Ya. Maka dari sini manusia terbagi beberapa golongan. Ya.
Pertama, ada orang yang beribadah dengan ikhlas. Beribadah dengan ikhlas, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak benar. Walaupun ikhlas, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang berhaji tapi hajinya ke bawah karaing. Ya kan? Dia ikhlas. Ya, dia keluarkan biaya, ya, dia berkurban, ya. Tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakalan diterima. Tidak bakalan diterima. Nah, ikhlas tapi tidak mutabah, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelompok yang kedua, ada orang yang beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas. Ya, haji, umrah, ya, ke Mekah, ya, tapi sampai di sana selfie, ya, sudah itu di-share, alhamdulillah, sudah tawaf, ya, sudah sa'i, wah, pokoknya semua disebar, ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahaya. Ya. Jadi dia sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, umrah sesuai dengan sunnah. Ya. Tapi tidak ada keikhlasan. Ya. Ini perkara yang berat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak ikhlas, tidak pula sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beribadah tidak ikhlas, bersedekah tidak ikhlas, ya. Demikian juga melakukan amalan-amalan yang lain, zikir-zikir, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau hari Senin zikirnya ini yang dibaca sekian. Kalau hari Selasa ini yang dibaca sekian. Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, dan semoga Allah menggolongkan kita, ya, dalam kategori ini, yaitu orang yang beribadah dengan ikhlas dan juga sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang berat, ya. Ini perkara yang harus kita latih diri kita untuk selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah, keimanan, ya, kemudian keikhlasan, dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kita, ya, ini akan menghadapi musim-musim yang sangat luar biasa, ya, musim haji, ya, demikian juga nanti kurban atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu adalah musim yang sangat agung, yang hendaknya kita selalu berusaha memperbaiki amalan-amalan kita, ya. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang ini kita banyak berdoa agar, ya, amalan kita diterima oleh Allah. Di bulan Ramadan saja kita banyak berdoa. Kita banyak berdoa. Kita perhebat doa-doa kita. Padahal waktu itu apa? Syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Ya. Sekarang syaitan sudah lepas, berarti harus lebih hebat lagi doanya, ya, harus lebih hebat lagi doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus lebih hebat lagi, perhebat lagi keikhlasannya, ya.
di dalam hadis ya terkait dengan kesyirikan, terkait dengan riya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu padahal aku mengetahui. Dan aku beristighfar memohon ampun kepadamu padahal aku tidak mengetahuinya. Ya, pada perkara yang tidak kita ketahui kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan ya ibadah, ya faidah tauhid, demikian juga keyakinan ahlus sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Ya. Karena itu kalau ada orang yang bertanya, di mana Allah? Jangan ragu, katakan Allah di atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk membebaskan seorang budak. Ya. Itu karena apa? Karena keyakinan budak ini Allah di atas arsy. Ya, Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata budak ini, budak perempuan masih kecil. Ya. Nabi tanya, "Di mana Allah?" Orang ini langsung mengatakan, "Fis sama," di atas langit. Nabi tanya lagi, "Man ana?" Siapa saya? Kata orang ini, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tiqaha fa innaha mu'minah." Bebaskan ini orang karena dia adalah orang yang beriman. Subhanallah. Dianggap keimanannya karena apa? Karena meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ya. Maka sekali lagi keyakinan Allah di mana-mana itu adalah keyakinan yang rusak. Keyakinan yang batil. Ya. Karena itu akidah seorang mukmin, seorang muslim meyakini Allah di atas arsy. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia, mengetahui, mendengar, sehingga ini menyebabkan dia senantiasa berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia khawatir, dia takut melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pembahasan selanjutnya terkait dengan kesyirikan. Ya, terkait dengan kesyirikan, dan di sini ada beberapa poin ya, agak panjang pembahasannya karena ini terkait dengan syirik akbar, demikian juga syirik asgar dan juga bentuk-bentuknya. Ya, ini insyaallah ya akan dibahas di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.